Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Setelah kalian belajar tentang bagaimana kita menggambar grafik fungsi nilai mutlak dan sebelumnya lagi tentang definisi nilai mutlak. Pada kesempatan kali ini mungkin di pembahasan persamaan nilai mutlak akan saya bagi videonya menjadi beberapa bagian agar materi ini lebih kalian pahami secara menyeluruh. Secara umum persamaan nilai mutlak itu ada beberapa bentuk umum, ya. Setidaknya ada 5. Yang pertama yang kalian sudah lihat di papan tulis kecil ini. Baik, untuk persamaan nilai mutlak ini setidaknya kalian paham dulu dengan sifat-sifatnya yang sering digunakan, sifat-sifat dalam nilai mutlak. Yang pertama adalah sifatnya. Ini akan kalian gunakan terus-menerus. Nilai mutlak dari X ya, ketika dikuadratkan akan senilai dengan X kuadrat. Yang kedua, nilai mutlak dari X kali Y bisa dipecah menjadi nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang kemudian, nilai mutlak dari X per Y ya bisa dipecah menjadi nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Ya, sifat-sifat ini akan kalian gunakan terlebih dahulu. Apakah sifatnya hanya ini saja? Masih ada sifat yang lain, tapi akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Kemudian, bentuk umum dari persamaan nilai mutlak yang pertama adalah nilai mutlak fx sama dengan A. Dengan A adalah lebih dari sama dengan 0, atau kita bisa bilang A itu adalah bilangan yang 0 atau positif. Sedangkan fx di sini adalah fungsinya, nilai mutlak. Dan kalian perhatikan, nilai mutlak itu berada di ruas kiri, sedangkan konstanta A di ruas kanan. Untuk menyelesaikannya ada dua cara, ya. Cara pertama dengan definisi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, dan cara kedua adalah dengan menggunakan sifat yang pertama ini. Ya, untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama adalah nilai mutlak dari X plus 3 dikurangi 4 sama dengan 0. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengubahnya ke dalam bentuk umum terlebih dahulu. Kita perhatikan bahwa bentuk umumnya adalah nilai mutlak fx sama dengan A. Bisa dikatakan bahwa nilai mutlaknya itu berada di ruas kiri, ya ini X, nilai mutlak X plus 3, sedangkan min 4 ini adalah A-nya. Kita pindah ruas ke kanan. Kalian lihat di sini fx-nya adalah X plus 3 dan A-nya adalah 4. Dan kalian perhatikan juga bahwa A di sini lebih dari sama dengan 0. Jadi memenuhi ke bentuk umum. Yang paling utama sebelum kalian selesaikan persamaan nilai mutlak adalah dia itu harus memenuhi bentuk umum terlebih dahulu. Ya, kalian ingat, bentuk umum harus dipenuhi. Kemudian kalau sudah memenuhi, kita bisa selesaikan dengan cara pertama dan kedua. Saya akan selesaikan dulu dengan cara pertama. Cara pertama ini adalah kita dengan menggunakan definisi. Ya, kalian ingat bahwa nilai mutlak itu kalau dia didefinisikan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah, saya beri tanda seperti ini saja, ya. Yang dimutlakan ini tidak berubah. Kita tulis X plus 3, tapi kurungnya diubah jadi kurung lengkung. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah, kalian ingat bahwa nilai mutlak itu bisa bernilai atau dikalikan dengan negatif 1. Jadi nilai mutlaknya ini kita kalikan dengan negatif 1 dan sama dengan kan 4. Begitu. Nah, terus kita selesaikan satu persatu. Jadi bagian yang pertama ini tinggal pindah ruas, X sama dengan 4 dikurangi 3 yaitu 1. Kita ketemu penyelesaiannya. Pertama adalah X sama dengan 1. Untuk yang kedua, ini dikalikan berarti min X min 3 ya sama dengan 4. Berarti min X sama dengan ini pindah ruas 7. X sama dengan min 7. Begitu. Ini cara pertama. Jadi kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah min 7 dan
1. Begitu ya. Lanjut, kita gunakan cara kedua. Cara kedua ini kita gunakan dengan sifatnya. Yang pertama, yang tadi saya sudah jelaskan. Nilai mutlak dari E kuadrat sama dengan E kuadrat. Atau bahasa sederhananya adalah kita kuadratkan kedua ruas dari bentuk umum persamaan nilai mutlak. Dan kita udah tahu bahwa persamaan nilai mutlak tadi adalah X plus 3. Di bawah nilai mutlak X plus 3 sama dengan 4. Nah, kita kuadratkan kedua ruas. Nah, seperti ini. Ya, dengan sifatnya dia dikuadratkan kedua ruas, nanti otomatis nilai mutlaknya akan hilang. Nah, kemudian apa yang kalian lakukan? Kalian pindah ruas 4 kuadrat. Bagian ruas kanan, pindah ruas ke kiri. Jadi kita bisa tulis X plus 3 kuadrat min 4 kuadrat. Oh ya, ini udah boleh diubah ya. Kurungnya udah bukan mutlak lagi. Kalau dia udah dikuadratin. Sama dengan 0. Begitu. Kemudian apa yang kalian lakukan? Berarti kalian ingat materi SMP tentang pemfaktoran yang A kuadrat min B kuadrat. Itu akan bisa difaktorin A plus B kali A min B. Kok bisa? Lihat nih. Ini segini ini A, segini ini B. A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat min B kuadrat. Jadi kita bisa tulis ya, segini ini A, segini ini B. A plus B berarti kan X plus 3, yaitu A-nya, ditambah B. B-nya apa? 4, ditambah 4. Dikaliinnya A min B. A-nya tadi siapa? X plus 3. Ya, dikurangi B-nya ya, 4. Sama dengan kan 0. Gitu, itu sama dengan 0 ya. Nah, kan ini bisa dihitung. Jadinya kan X 3 tambah 4 kan 7. Ya kan? X 3 dikurangi 4 min 1. Nah, jadinya X1 ini kan udah jadi bentuk pemfaktoran. 7-nya pindah ruas min 7. Atau X2 min 1 pindah ruas 1. Dan kalian lihat nih, hasilnya sama nggak? Min 7,1. Sama. Jadi himpunan penyelesaiannya bisa kita simpulkan min 7,1. Dan hasilnya pun sama. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya, contoh soal. 3 dikali nilai mutlak X min 7/3, kemudian dikurangi 1 sama dengan 0. Baik, kita tidak bisa menyelesaikannya kalau belum ke bentuk umum. Ya, diingat selalu bahwa untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita jadikan ke bentuk umum. Nilai mutlak Fx sama dengan A, berarti kita buat konstantanya di ruas kanan ya. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini 3-nya kan bisa dikalikan dulu masuk ke dalam nilai mutlak karena 3-nya kan positif. Jadi tidak mengapa dikalikan ke dalam. 3 dikali X berarti 3X ya. 3 dikali min 7/3 kan hasilnya min 7 karena 3-nya nanti dicoret ya. Masih dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian kita buat min 1-nya ke ruas kanan. Nilai mutlak 3x min 7 sama dengannya 1 ya. Fx ya, nilai mutlak Fx sama dengan A. A-nya positif sehingga sudah memenuhi bentuk umum. Kita langsung bisa selesaikan dengan cara 1 dan 2. Untuk cara 1, seperti yang saya tadi sampaikan bahwa ada 2 kemungkinan ketika nilai mutlak didefinisikan. Ini tanda yang pertama yang positif, maknanya adalah untuk nilai mutlaknya dia tetap positif atau kurungnya dibuat jadi lengkung. Begitu. Cara yang kemudian yang berikutnya adalah yang kemungkinan negatif. Yaitu nilai mutlaknya ini kita kalikan semua dengan min 1. Min kurung 3x min 7. Masih disama dengan kan 1. Begitu ya. Karena definisi dari nilai mutlak ada yang positif, ada yang negatif. Kita selesaikan yang positif, jadi kita tinggal pindah ruas, 3x sama dengan, ini dipindah ruas ke kanan, min 7 jadi, ya tambah 7, sama dengan 8 ya, x sama dengan 8/3. Ketemu untuk x yang pertama. Sedangkan yang x yang kedua, kalian kalikan dulu negatifnya, jadi min 3x,
plus 7 sama dengan 1. Begitu. Kemudian kalian hitung lagi min 3x. Ya, ini pindah ruas kan min 6. Ya kan? Jadinya x sama dengan min 6 bagi min 3, yaitu 2. Dan kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari soal ini adalah 8/3,2. Begitu. Misalnya kalian tulis 2,8/3 juga boleh, nggak masalah. Ya. Berikutnya dengan cara 2. Cara 2 adalah kita ambil dari persamaan nilai mutlak yang sudah memenuhi bentuk umum. 3x min 7 sama dengan 1. Terus diapain? Dikuadratkan. Nah, kuadratin kedua ruasnya ya. Setelah dikuadratin, kan kita bisa pindah ruas satunya ke kiri. Ya, masih ada sama dengan 0. Ini pindah ruas ke kiri, kemudian nilai mutlaknya kurungnya jadi lengkung. Nah, kemudian kita gunakan rumus a kuadrat min b kuadrat sama dengan a plus b kali a min b. Ingat, di sini a-nya siapa? A-nya adalah x min 7. B-nya adalah 1. Jadi kalian langsung masukkan ke rumus a plus b kali a min b. Tadi a-nya adalah 3x min 7. Ditambah b-nya tadi siapa? 1. Ya, masih dikali a min b. A-nya adalah 3x min 7. B-nya adalah 1. Dan masih sama dengan 0. Gitu. Kemudian kita hitung. Karena ini gampang ya. 3x min 7 tambah 1 kan min 6. Kemudian 3x min 7 min 1 kan min 8 ya. Sama dengan 0. Begitu. Dan ini sudah bentuk pemfaktoran. Kita kan bisa tulis 3x sama dengan, ini pindah ruas 6. Atau 3x sama dengan pindah ruas 8. Ya enggak? Jadi x sama dengan 6 ini bagiin 3. Atau tulis saja 2 ya. X sama dengan, ini pindah ruas 8/3. Dan kalian lihat, jawabannya kan 2 atau min 8/3. Kan sama. Ya, kita simbolin. HP-nya adalah 2,8/3. Begitu jawabannya. Gampang kan? Lanjut soal yang nomor 3. Ada nilai mutlak dari 4x min 1 tambah 5 sama dengan 0. Oke. Soal ini kita ubah dulu ke bentuk umum. Ya, selalu persamaan nilai mutlak selesaikan dengan bentuk umum. Jadi kita pindah ruas 5-nya ke kanan. Nilai mutlak dari 4x min 1 itu sama dengan, ya, ini pindah ruas min 5. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini adalah fx, nilai mutlak fx sama dengan a. A-nya adalah min 5. Padahal kalau kita perhatikan bentuk umum dari nilai mutlak a itu harus bilangan 0 atau positif. Lalu bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Maka dia ini tidak bisa dikerjakan. Bahasa lainnya adalah tidak memiliki penyelesaian atau himpunan kosong. Kalau kita tuliskan penyelesaiannya bagaimana? Himpunan kosong itu dia dituliskan kurawal tanpa isi atau 0 yang dicoret. Begini, ya, ingat. Kalau kalian sama dengannya ini adalah A-nya itu negatif. Dia himpunannya kosong. Cukup, itu jawabannya untuk soal nomor 3.